Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Selasa ya, tanggal 29 Oktober 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini untuk IHSG turun lumayan dalam 0,78% ke level 7634. Bahkan tadi untuk IHSG sempat jebol supportnya yang di 7623 ya, cuman menjelang close market bisa bertahan di atas itu. Semoga aja besok nggak jebol di bawah 7624, semoga aja. Cuman kalau misal jebol di bawah ini ya perlu hati-hati ya, karena untuk support selanjutnya IHSG bisa ke 7560 atau 50-an. Kita pantau aja untuk besok. Apakah masih bisa bertahan di atas 7620-an atau malah jebol di bawah itu. Kalau melihat transaksinya hari ini kurang bagus sebenarnya ya, untuk IHSG tanggal 28 Oktober ini didistribusi oleh asing, dan kalau kita perhatikan kelihatan sekali ya, kalau asingnya keluar cukup banyak hari ini di IHSG dan di saham-saham utama seperti Bank Mandiri, Bank BRI, BBCA, Telkom hari ini juga didistribusi oleh asing ya. Di PANI juga asingnya keluar, SMGR juga keluar, harga sahamnya turun cukup dalam ya hari ini ke area support. Nanti kita akan cek. Ya semoga aja besok bisa bertahan di atas supportnya sih, tapi kalaupun jebol di bawah ini ya berarti buat teman-teman jangan buru-buru buat masuk ya. Kalau mau masuk ya pertimbangkan apakah itu harganya benar-benar sudah di bottom atau masih ada potensi koreksi, mungkin seperti itu aja. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Untuk saham, untuk hari ini yang paling banyak dibeli asing itu ada PRMS, ADMR, Antam, Adaro, MDKA. Cuman secara nilai ya seperti ini ya, nggak sebanyak asing keluar. Jadi didistribusi oleh asing untuk IHSG hari ini. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBRI yang hari ini bahkan tadi sempat turun lumayan dalam ya, walaupun nggak dalam-dalam banget. Untuk penutupannya di minus 0,21% aja, cuman asingnya masih distribusi cukup banyak, jadi perlu hati-hati. Apalagi ini kalau untuk BBRI buat low baru di bawah 4760 ya. Untuk besok sih kalau masih merah supportnya di sini kalau secara Fibonacci 4640-an. Saran saya jangan buru-buru buat average down ya. Ya disclaimer juga buat teman-teman yang mau HK terus di saham BBRI kalau cashnya banyak ya. Cuman ya itu sih biasanya kalau retailnya masuk asingnya keluar itu agak berat buat naik. Jadi yang udah punya posisi mending wait and see aja dulu ya, tapi disclaimer kalau mau terus masuk. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kalau secara teknikal sih supportnya di 4650-an ya area sini, dan resistennya lumayan tinggi ada di 4990, masih di level ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini masih terus didistribusi oleh asing. Asingnya untuk hari ini tanggal 28 Oktober di saham BBRI net sell sebanyak 216 M ya. Cukup banyak, dan kalau kita lihat dari awal bulan dan net sell berapa triliun ini. Nggak keluar, kita cek. Di sini net sell 5,3 triliun ya untuk bulan ini aja. Kalau kita lihat lebih detail BBRI hari ini tanggal 28 secara keseluruhan masih didistribusi oleh asing, dan yang masuk masih broker-broker lokal dan sebagian didominasi retail ya. XL, XI, PD, YU nambah muatan terus di saham Bank BRI. Jadi harga sahamnya agak berat buat rebound naik ya. Dan kalau kita perhatikan yang keluar untuk asingnya ZP, BB, AK, RX. Jadi masih distribusi oleh asing. Kalau kita lihat untuk BBRI laporan kuartal 3-nya juga belum diupdate sih ya. Kalau kita cek di RTI belum diupdate. Kita tunggu aja, semoga aja sih positif. Semoga aja, tapi kalau negatif ya udah ya. Sabar aja untuk saham BBRI kalau nggak naik-naik ya. Mudah-mudahan sih biasanya laporan tahunannya bagus. Kita tunggu aja sampai akhir tahun ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI, pantau level supportnya ini aja kalau besok masih merah ya. Ya semoga aja ini nggak sampai jebol di bawah 4650 sih. Soalnya kalau sampai jebol lagi di bawah itu supportnya lumayan dalam, ada di 4100 ya, mendekati level itu. Jadi ya kalau menurut saya sih kemungkinan kalau turun mudah-mudahan mentok di sini. Mudah-mudahan ya. Cuman kalaupun jebol di bawah itu ya kita nggak bisa mastiin. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham Bank BRI. Kembali lagi disclaimer sih.
Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini juga aslinya keluar cukup banyak ya, dan harga sahamnya gagal breakout, malahan turun 3% lebih mendekati area support yang untuk saham Bank Mandiri. Nah, ini udah dekat area support sih, disclaimer buat teman-teman yang mau masuk ya, apalagi ini nunggu laporan kuartal 3-nya belum diupdate, semoga aja bagus dan ada potensi buat mantul naik seperti ini ya. Ini di area support, kalau mau nambah muatan lagi sih disclaimer, cuman kalaupun sampai jebol di bawah 4750 ya jangan buru-buru buat average down lagi aja ya. Mungkin seperti itu untuk skenario nya untuk saham Bank Mandiri. Supportnya ada di 6750, besok pantau level ini. Tadi sempat naik dikit ya, mendekati resisten, mencoba breakout di atas 7075, gagal. Belum berhasil sih, bukannya gagal, soalnya ini kan ya belum sempat breakout ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini aslinya keluar cukup banyak sebenarnya di saham Bank Mandiri, sebanyak 200 berapa, hari ini tanggal 28, net sell sebanyak 287 M-an. Kalau kita lihat lebih detail BMRI hari ini tanggal 28 Oktober ya, retailnya masuk, asingnya keluar, harga sahamnya turun. Mungkin itu yang bikin Bank Mandiri hari ini longsor ya. Ini kalau kita perhatikan yang masuk paling banyak YP 60,2 M, kemudian disusul XL, XI, NetBet 31,9 M, XI-nya NetBuy 28,6 M. SQ, NIOD juga masuk, jadi emang didominasi broker-broker retail ya, entah itu yang masuk pemain besar atau siapa ya kita nggak bisa mastiin ya. Yang jelas di sini asingnya cenderung distribusi dan ditampung retail untuk saham Bank Mandiri. Harga sahamnya turun cukup dalam ya, semoga aja besok nggak jebol sih. Kalau jebol di bawah 6750 ya saran saya jangan buru-buru buat masuk aja. Oke, tapi kembali lagi ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau kita lihat di sini untuk saham Bank Mandiri hari ini laporan kuartal 3-nya juga belum diupdate, kita tunggu aja, kemungkinan sih dalam waktu dekat ya. Buat teman-teman yang tak punya bocoran kapan kira-kira update-nya bisa tulis di kolom komentar. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri, besok pantau supportnya aja di 6750, semoga nggak jebol di bawah itu. Selanjutnya kita akan cek saham BBCA yang asingnya sih keluar, cuman nggak terlalu banyak ya. Keluar atau masuk ya tadi? Kayaknya masuk, nggak terlalu banyak sih di saham BBCA itu. Keluar cuman nggak terlalu banyak ya. Net sell 21,6 M dan hitungannya nggak terlalu rame untuk BBCA hari ini. Ya mungkin karena IHSG-nya merah ya, jadi Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA-nya juga ikut-ikutan merah. Kalau kita perhatikan asingnya keluar distribusi, cuman belum gede-gede banget. Jadi itu hitungannya nggak distribusi banget sih untuk hari ini asingnya di saham BBCA ya, untuk sekelas BBCA. Sebagian masih masuk RX, BB, KZ, ZB, AK versi asing masuk. Untuk lokalnya sendiri retailnya masuk ya, UD, SQ, XL, XI masuk di BBCA, harga sahamnya turun 1,40%. Ya hati-hati aja sih untuk besok ya, kalau masih merah tunggu atau pantau mendekati supportnya 4040 itu kalau mau entry. Cuman mungkin kalau ya SG-nya masih kurang bagus, BBCA kemungkinan masih sideways seperti ini ya. Ya walaupun laporan kuartal 3-nya masih positif, tapi kalau untuk jangka pendek ya SG-nya belum bisa rebound, BBCA juga kemungkinan sideways dulu. Mungkin seperti itu sih. Selama nggak jebol aja di bawah 10.400, mudah-mudahan aman untuk BBCA. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI ini yang harganya juga ikut-ikutan turun walaupun asingnya masuk ya. Cuman ini sih untuk saham BBNI masih bisa bertahan di area di atas supportnya di 5.490 ya. 45.500 close pas di area support, walaupun tadi sempat jebol cuman ditarik naik lagi di atas itu. Mudah-mudahan untuk besok langsung hijau sih, dan ada yang cek harga di level 5.500-an ini ya. Kalau langsung hijau, target price-nya atau resistennya masih di 5.800-an. Kalau kita lihat transaksinya hari ini kalau nggak salah BBNI hasilnya masih net buy walaupun nggak terlalu banyak ya. 17,2 M aja ya, paling nggak belum distribusi untuk asingnya di saham BBNI. Kalau kita perhatikan hari ini tanggal 28 secara keseluruhan AK BK masih akumulasi, yaitu untuk BK net buy 54 M. Kemudian yang keluar untuk asingnya BB KZYU. Untuk lokalnya sendiri net
ini yang masuk sama yang keluar hampir nggak beda jauh sih, cuman sebagian retail masuk, sebagian juga keluar. Jadi gimana nih untuk saham BBN ini? Mungkin untuk besok kalau jebol di bawah 5450 atau langsung dibuka merah, jangan buru-buru buat masuk ya. Cuman kalau langsung jauh, disclaimer kalau mau entry, soalnya ini di area support sih, jadi lihat aja di awal marketnya gimana. Untuk kuartal 3-nya sih udah diupdate ya untuk saham BBN ini, dan positif sih, naik ya, secara kuartalan naik, secara tahunan juga naik. Jadi mudah-mudahan trennya bullish ya dalam waktu dekat. Semoga saja kalau IHSG-nya mulai rebound, bisa breakout di atas 5.800-an untuk saham BBN ini dan mulai ngejar 6250. Oke, mungkin seperti itu untuk skenario BBNI. Lihat aja untuk besok di awal market gimana ya. Kalau langsung merah, supportnya yang balik lagi di 526, 5250. Jadi semoga aja nggak merah. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS yang hari ini naik lagi ya, mendekati area resistennya. Plus di 374 dan untuk resistennya masih di 386, 384. Besok pantau aja level ini apakah bisa breakout atau belum. Trennya sih masih bullish ya. Cuman kalau kita lihat transaksinya hari ini BRMS gimana. Tanggal 28 aslinya masuk lumayan banyak, 30,2 M. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 28 Oktober ada yang akumulasi ya untuk aslinya, yaitu AK. Walaupun cenderung trading sih ya untuk AK, ternyata nilai transaksinya 80,6 M dan net B-nya lumayan banyak, jadi harga sahamnya naik. Net B 28,2 M. Untuk lokalnya sendiri ya ada juga yang masuk cukup banyak, AZKI dan retailnya pada keluar, jadi harga sahamnya naik. NI keluar, YU, YP, CC, XL, XI keluar ya hari ini sampai RMS. Mungkin taking profit ya, semoga saja taking profit. Buat teman-teman yang mau entry ya baru kalau mau nge-HK sih bisa dipertimbangkan lagi ya, soalnya ini mendekati resisten. Takutnya kalau belum bisa breakout nanti malah turun lagi dan cenderung sideways seperti ini kan nanggung ya. Jadi kalau mau entry mungkin buat patokan aja area supportnya. Ini area support terdekatnya berarti di harga terendahnya hari ini. Nah 350 ya area support. Jadi mungkin skenario-nya kalau belum bisa breakout akan sideways dulu seperti ini. Mungkin ya kita tunggu aja untuk besok pantau level 384, 386. Apakah bisa breakout di atas itu atau belum? Kalau belum kemungkinan sideways dulu seperti ini. Dan kalau sideways kalau mau entry ya bagusnya dekat harga ini. Pemantulannya hari ini ya 350-an. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham BRMS. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham ini yang hari ini agak ngeri ya, turun ke area support SMGR. Turunnya nggak nanggung-nanggung, langsung 5% lebih dan agak mengkhawatirkan nih kalau secara teknikal ya, karena jebol 4160. Semoga aja besok langsung hijau, cuman kalau merah ya udah jangan buru-buru buat average down aja. Jangan buru-buru buat entry, takutnya kayak beberapa waktu yang lalu itu untuk saham SMGR cenderung sideways seperti ini. Kalau langsung merah ya kemarin sih yang nge-HK yang bikin naik itu lokal. Untuk hari ini gimana untuk saham SMGR untuk lokalnya, apakah masih berani masuk? Untuk BK versi lokal hari ini nggak tampil ya. AB nggak tahu. Ini BK versi lokal nggak masuk. Jadi hari ini ya kemarin masuk kemudian dibiarin aja. Hari ini untuk aslinya ya napung YU 19,7 M dan yang keluar ke ZP, KZ, kalau banyak yang keluar sih. Untuk saham SMGR hari ini aslinya net sell sebanyak 25,1 M. Ya sebenarnya ini di area support ya, cuman retailnya masuk, jadi untuk besok mungkin di awal market langsung merah wait and see aja dulu, tapi disclaimer kalau mau nyicil lagi ya. Mungkin buat teman-teman yang sempat taking profit di atas kan lumayan ya, udah punya modal. Nah kalau mau masuk lagi ini di area support ya, disclaimer. Kalaupun turun ya jangan buru-buru buat average down lagi aja. Mungkin seperti itu sih untuk saham SMGR. Ini di area support untuk harga penutupannya. Untuk besok semoga aja bisa mantul naik, cuman kalau merah mending wait and see aja dulu ya. Mungkin seperti itu. Nunggu sampai laporan kuartal 3-nya update. Kalau menurut saya sih mudah-mudahan bagus ya untuk laporan kuartal 3
SMGR ini. Soalnya kuartal 2-nya jauh banget ya dari kuartal 1. Jadi semoga saja kuartal 3-nya positif, jadi ada potensi buat naikin harga saham SMGR. Mana ini loading ini? SMGR. Ya kita lewati aja ya untuk laporan kuartal. Belum update di laporannya. Oke, mungkin seperti itu untuk sama SMGR. Semoga saja untuk besok bisa langsung breakout di atas 4160 dan ada yang cek harga. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Antam yang hari ini asingnya masuk. Dan hari ini aslinya masuk, harga sahamnya naik 1,58%, tapi kalau secara teknikal belum atau gagal breakout untuk hari ini di atas 1625-an ya. Sempat naik di atas itu, cuman ditarik turun lagi, jadi belum berhasil breakout. Semoga sih besok berhasil. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya Antam masuk sih, cuman belum terlalu banyak ya untuk aslinya netbase banyak 23,4 M aja. Kalau kita lihat lebih detail, Antam hari ini tanggal 28 Oktober. Secara keseluruhan yang masuk mungkin sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya. Cuman yang masuk ini didominasi broker-broker asing. AK, CC, BB, BK, ZP versi asing masuk. Untuk lokalnya Netzel, YP, Netzel 14 M-an. Untuk besok mungkin ya Pak masih pantau level 1625-an, 1620. Semoga aja bisa breakout di atas itu. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Antam. Cuman kalau belum bisa breakout, wait and see aja dulu. Walaupun ini secara tren masih bullish ya. Cuman takutnya kalau seperti Bank BRI, SMGR itu masih bisa turun cukup dalam ya. Takutnya untuk Antam juga masih bisa turun kan. Jadi sedia cash aja sih buat jaga-jaga ya. Jangan all in itu kurang kurang bagus ya kalau nggak punya cash. Jadi pantau aja 1625 mungkin untuk besok ya. Semoga aja bisa breakout, tapi kalau belum bisa breakout wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham Brand. Brand hari ini turun setelah kemarin gagal breakout. Hari ini turun lumayan dalam lagi ya, 6% lebih ke level 6800. Kita lihat ya yang masuk siapa. Biasanya kalau bisa turunnya lumayan dalam seperti ini yang masuk retail sih, biasanya seperti itu aja. Untuk saham Brand ya, hari ini tanggal 28 YPXL XI yang masuk ya, ini broker-broker lokalnya. Dan untuk lokalnya yang distribusi MGCPI FBB, jadi bandar lokal juga distribusi hari ini di saham Brand. Untuk aslinya Netzel ya, cuman nggak terlalu mendominasi sih. Untuk aslinya hari ini didominasi lokal dan lokalnya juga distribusi, jadi harga sahamnya turunnya lumayan dalam. Retailnya malah yang masuk ya. Untuk besok sih kalau buat teman-teman yang sudah punya posisi malah nahan floating loss lagi ya, jangan buru-buru buat average down aja sih kalau besok masih merah. Pantau area supportnya 6375 ya, 6400 ya. Apa 6400 soalnya waktu itu mantul pas tanggal 11 Oktober sama 2 Oktober. Kalau jebol di bawah ini ya udah ya. Jangan buru-buru buat entry, wait and see aja dulu kalau nggak mau cut loss. Mungkin seperti itu untuk saham Brand ya. Untuk support terdekatnya 6400 dan resistannya masih di 7600-an. Oke, itu untuk saham Brand. Selanjutnya kita akan cek saham ASI ya. Hari ini sempat turun cukup dalam sebenarnya untuk saham ASI, bahkan sempat jebol support ke 5125 ya. Cuman ditarik naik lagi cukup bagus untuk ASI, bahkan ditutup surplus ya. 0,48% ke 5250, jadi masih bisa bertahan di atas 5175 untuk hari ini.
Kalau kita lihat di sini untuk saham ASII asingnya masih masuk walaupun nggak banyak, 16,6 M aja. Kalau kita lihat lebih detail hari ini untuk saham ASII walaupun nggak terlalu banyak, cuman ini cenderung diakumulasi oleh RX. RX-nya versi lokal ternyata ya, jadi asingnya net buy, untuk lokalnya pun ada yang akumulasi yaitu RX sebanyak 61,3 M, RX lokal 100% buy, kemudian AZAI juga masuk, yang keluar untuk lokalnya retail ya, TH, CC dan sebagian retail keluar. Ya, transaksinya hari ini mudah-mudahan untuk besok bisa hijau ya. Kalau buat high baru di atas 5.300 ya mulai ngejar 5.400. Ini resisten kuatnya untuk saham ASI saat ini. Ya, buat teman-teman yang tadi sempat ambil lagi di area support ya, semoga saja bisa naik ngejar 5.400-an. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita akan cek saham PANI. PANI hari ini turun tipis 1,17% ya, jadi ya paling enggak masih bisa bertahan di atas supportnya 14.000 lah, itu sudah cukup bagus ya, berarti tren bullishnya belum patah, masih bullish nih setelah tren. Ini sideways dulu ya mungkin kalau emang dibikin bullish ada potensi breakout, cuman hati-hati ya, ini harganya udah di atas. Amannya untuk trading, dan kalau mau entry amannya tadi mendekati area support ya, dekat-dekat 1.400-an itu kalau mau 14.000-an itu kalau mau entry ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham PANI, apakah masih ada yang akumulasi atau yang cek harga? Asingnya keluar lagi, hati-hati ya untuk asingnya mulai keluar lagi di saham PANI. Secara keseluruhan hari ini kita bisa lihat pada cenderung didistribusi ternyata ya untuk saham PANI. CC, AK, MG, Netsel untuk CC-nya versi asing, AK-nya versi asing, MG-nya versi lokal. Ya, didistribusi sih untuk saham PANI, harga sahamnya turun 1,17%. Hati-hati, takutnya kalau tiba-tiba besok long short jebol di bawah 14.000 itu bisa ke 12.600-an ya, cukup dalam supportnya. Jadi kalau mau masuk di harga saat ini namanya buat scalping atau trading, tapi kalau melihat nominalnya 14 ribuan ya, kalau bukan pemain yang besar agak takut ya mungkin ya kalau mau itu di saham PANI. Tapi disclaimer lah, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Pantau aja 14.000 ini, semoga aja nggak jebol di bawah itu, wait and see, karena support selanjutnya ada di 12.600. Oke, itu untuk saham PANI. Selanjutnya kita akan cek saham GoTo. GoTo hari ini turun lagi sebanyak 2,86% ke 68. Lihat transaksinya GoTo hari ini. Tanggal 28 aslinya masuk 17 M-an aja. Kalau kita lihat lebih detail, GoTo hari ini tanggal 28 secara keseluruhan masih BB berarti masuk 61 M loh ini. BB-nya versi asing dan lokal ya, cuma didominasi BBA lokal. Kalau kita lihat dalam satu mingguan terakhir, BB terus masuk ya, semoga aja mau jaga harga untuk besok. Kalaupun turun, dan pantau aja supportnya 65-an. Kalau di level ini ada harga, disclaimer buat teman-teman yang mau entry, semoga aja bisa mantul naik seperti ini ya. Cuman kalau bisa langsung hijau breakout di atas 69 juga disclaimer kalau mau entry, soalnya beberapa hari terakhir ketika harga sahamnya turun pun BB masih terus masuk ya. Jadi kalau bisa breakout lagi di atas 69, disclaimer kalau mau trading nanti target price-nya di 74. Oke, itu untuk saham GoTo. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang hari ini turun, cuman nggak dalam-dalam banget. 1,42% ke 139 ya. Kalau lihat polanya beberapa hari terakhir kamu cenderung sideways untuk harga saham GoTo. Oh, kok GoTo Bumi ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Bumi hari ini tanggal 28 aslinya Netsel 8 M-an. Kalau kita lihat lebih detail, Bumi hari ini tanggal 28 nggak ada yang akumulasi banyak sih, nggak ada yang distribusi banyak juga. Market makernya MG, YP, CC, dan ketiganya netbuy loh, jadi ini merah. Netbuy cuman nggak terlalu banyak ya mungkin kayaknya masih cenderung sideways seperti ini sih. Kalau mau entry disclaimer ya, kalau mau tradingan setelah tren
Untuk jangka yang kayaknya lebih panjang kayak masih cenderung bullish sih sebenarnya untuk saham bumi. Ini kita bisa lihat bareng-bareng ya untuk polanya seperti ini. Ya, jadi kemungkinan kalau emang bullish ya itu mudah-mudahan bisa breakout di atas ini. Harga tertingginya waktu itu di 150-an ya resistennya. Kalau bisa breakout di atas 150 mudah-mudahan bisa ngegas. Kita tunggu aja untuk saham bumi. Selama nggak ada yang distribusi banyak, kemungkinan masih bisa naik lagi ya. Jadi sabar aja. Hari ini sebagian retail masuk sih, jadi harga sahamnya turun. Oke, mungkin seperti itu untuk saham bumi ya. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Adaro hari ini tanggal 28 Oktober harga sahamnya turun, enggak turun sih, apa ini naik tipis ya 0,55%. Dan walaupun candlenya merah. Ya sideways sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya Goto, apakah kok Goto Adaro ya? Oh, ini Adaro hari ini. Tanggal 28 aslinya masuk loh, tanggal 21 M. Nggak bisa mantul naik lagi atau enggak. Misalnya harganya udah di area support ya. Dan ini nggak menutup kemungkinan terjadi technical rebound sih. Hari ini AK versi asing ya, yang masuk 28 M-an. Kemudian untuk lokalnya distribusi cuman ya, lokalnya jualan cukup banyak. Jadi untuk besok ya kalau untuk trading disclaimer, cuman kayaknya volatilitas masih kurang tinggi ya, jadi kurang menarik untuk trading. Ya pantau aja 3.575 ini sih mungkin buat teman-teman yang udah punya posisi, semoga aja nggak jebol di bawah supportnya ini. Oke, itu untuk saham Adaro ya, mungkin ini aja dulu untuk analis kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.